Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu bapak saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis kedua dari bab ke-129 tentang adab duduk dan sikap terhadap teman, atau urutan hadis nomor 826. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum mim majlisin thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi, rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu berdiri dari tempat duduknya lalu kembali lagi, maka ia lebih berhak dengan tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis, orang yang lebih dulu duduk di suatu tempat, baik itu di masjid, di pasar, atau di tempat lain, maka tempat itu menjadi haknya. Karenanya, jika ia meninggalkannya untuk suatu keperluan, maka ia berhak mengusir orang yang mendudukinya. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Hadis ini terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung tata nilai sosial dan akhlak yang sangat dalam. Kita bisa tahu bahwa tata nilai dari hadis ini adalah nilai menghormati hak orang lain. Sehingga Islam mengajarkan bahwa seseorang yang hanya meninggalkan tempat sementara, misalkan untuk wudhu, mengambil sesuatu, atau keperluan singkat, tidak kehilangan haknya atas tempat duduk itu atau tempat itu. Sehingga kita bisa menarik atau mengambil pelajaran, dan kita sampaikan pelajaran ini kepada masyarakat untuk kita semuanya. Jangan buru-buru menempati tempat orang lain tanpa kepastian. Nah, ini nanti kalau kita jagong begitu ya, gampang toh itu. Ketika misalkan duduk kemudian ngambil sesuatu, kemudian orang tersebut kembali, jangan sampai kita langsung menempatinya, kecuali kita telah mungkin nanti akan fleksibel. Oh, ini beliau sudah nggak duduk, ya kita tempati. Atau kita yang mau meninggalkan, pesan kepada yang lain, ngapunten, ini nanti saya akan duduk kembali. Atau kita berikan suatu tanda. Entah kita itu menempatkan di situ barang kita, sehingga apa? Sebagai isyarah,
bahwa kita isyarat bahwa kita akan kembali menempati duduk tersebut. Ibu bapak saudara sekalian, sehingga kita dituntun ya, bagaimana kita menghormati hak prioritas dalam tanda petik yang sah. Atau biasakan bertanya, apakah tempat ini ada yang punya atau sudah ditempati? Ini merupakan budaya adab. Ya, kita menanamkan, memahamkan untuk diri dan untuk semuanya bahwa budaya adab itu harus diutamakan sebelum mendapatkan hak. Selanjutnya pula bahwa hadis tersebut kita menuntun kita agar apa? Kita itu tertib dan anti keserakahan. Tidak rebutan tempat, tidak paling merasa berhak dan seterusnya. Sehingga kita saling. Bahwa agama ini diturunkan untuk bersama-sama, bukan untuk seseorang. Sehingga ketika kita telah menempatkan sebagaimana mestinya, maka tertiblah kehidupan ini. Karena apa? Agama baginda Rasulullah SAW menyampaikan ini semua untuk apa? Mengatur. Ketika kita telah bisa menjalani aturan-aturan yang kecil, insya Allah aturan-aturan yang besar juga akan bisa dilaksanakan. Maka bagaimana kita menjadikan segala sesuatu itu menjadi lebih baik. Dan inilah etika. Baginda Rasulullah SAW terus menyampaikan tentang adab duduk. Bahkan bagaimana kita bersikap kepada teman. Ibu bapak saudara sekalian, sehingga ini nanti akan sangat bisa dikembangkan. Ya. Bagaimana kita duduk di majelis ilmu, di masjid, di kajian, di rapat, saat rapat atau acara umum. Karena apa? Sering terjadi tempat ditinggal hanya sebentar, kemudian ditempati orang lain. Sehingga apa? Nanti akan timbul rasa tersinggung. Dan bisa jadi juga akan terjadi konflik meskipun kecil. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana pencegahan konflik sejak hal kecil. Ibu bapak saudara sekalian, demikian pula bagaimana kita mempunyai sensitivitas sosial atau empati. Masyarakat diajarkan untuk apa? Kita peka terhadap situasi. Ya kalau memang benar-benar lebih membutuhkan, ya kita peka. Misalkan ada orang yang lebih sepuh, apalagi nanti di dalam kereta ya, yang biasa naik kereta akan merasakan betapa adab ini nilainya sangat tinggi. Bahkan para kru dari kereta api biasanya mohon untuk diberikan tempat duduk prioritas kepada para lansia, kepada ibu yang membawa balita dan seterusnya, orang yang disabilitas. Inilah perlunya empati, sensitivitas sosial. Sehingga apa? Kita tidak egois. Atau kita balik. Bagaimana jika saya di posisi itu? Maka tentu dengan demikian kita nanti akan mengetahui atau membaca situasi untuk apa? Memastikan bahwa kita orang yang beriman itu senantiasa mengutamakan adab daripada hanya sekedar ilmu. Hormati hak orang lain walau dalam perkara kecil. Kemudian pula
jangan mengambil kesempatan dalam kelengahan orang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah utamakan adab daripada kenyamanan pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan mendapat perlindungannya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.